Terima kasih Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, juga ibu bapak yang saya hormati, selamat bertemu, selamat berkenalan yang baru pertama sekali berkenalan atau bertemu via daring atau langsung di sini, yang hadir di sini. Juga selamat pagi Pak Ben. Terima kasih sudah menemani kita berdiskusi siang ini, pagi di Belanda. Luar biasa Pak Ben, harus bangun pagi kelihatannya. Selamat siang. Selamat siang, selamat pagi. Nah, teman-teman yang saya hormati, ini diskusi putaran kedua. Jadi rencananya ARC membuat 3 putaran diskusi dalam seri populisme, politik populisme. Yang pertama kemarin itu politik dan gerakan populisme secara umum, ya. Saya juga yang berbicara itu sekitar setahun yang lalu. Jadi mestinya sih dia 2 atau 3 bulan sekali, ya. Diskusinya hanya berbagai macam problem di ARC, lalu ada COVID dan macam-macam. Baru sekarang kita bisa laksanakan putaran kedua ini. Juga ini sudah terjadi pengunduran dari rencana tanggal 1 November ya, 1 Desember yang lampau. Mestinya kita berdiskusi ini, hanya pada hari itu kita ditinggal pergi oleh sahabat baik kita, almarhum Gunawan Wiradi. Jadi terpaksa kita undur pelaksanaannya. Untuk itu mohon maaf, juga mohon doa untuk beliau. Nah, putaran ketiga rencananya itu kita mau bicara tentang authoritarian populisme, ya, atau authoritarian populis begitu. Teman-teman di sini agak sedikit ambisius, katanya mau menghadirkan James Petras atau Henry Feldmayer. Mudah-mudahan itu bisa tercapai, ya. Jadi kita bisa berdiskusi dengan para ahli. Di sini kita berbahagia ditemani oleh Pak Ben yang sudah tidak asing lah untuk peneliti, aktivis atau kalangan akademia di Indonesia. Nah, teman-teman, saya sedikit mengulas diskusi yang lalu untuk menyegarkan pikiran kita, terutama yang ikut hadir, juga yang tidak hadir dalam putaran pertama. Hanya ini brief saja, ya, umum saja. Detailnya bisa dilihat di PowerPoint yang tadi Safi katakan ada di website ARC. Jadi kalau kita bicara paham populisme dan praktek politiknya, maka ada 3 kaki penting, ya, yang harus kita perhatikan. Enggak keluar. Nah, ada 3 kaki penting atau standing posisinya para kaum populis, dan nanti dari situ kita bisa lihat bagaimana politik kaum populis ini dijalankan begitu. Yang pertama, kaki yang paling penting adalah prinsip mereka yang mengutamakan atau mengedepankan apa yang disebut dengan the people atau rakyat, begitu ya. Nah, rakyat di sini siapa dia? Ya, rakyat umum, orang umum, the common people, ya, the common people. Jadi orang-orang biasa, bukan orang-orang yang elit begitu, tetapi ya orang biasa yang dia menjadi mayoritas dari populasi di satu tempat, gitu ya. Itulah yang disebut dengan rakyat oleh kaum populis. Nah, rakyat ini sesungguhnya adalah kelompok yang dia berdaulat secara politik di dalam satu wilayah, apalagi di dalam satu wilayah yang dibatasi oleh batasan-batasan politik seperti negara bangsa, gitu ya. Jadi karena rakyat ini adalah sekelompok orang yang berdaulat, maka dia sesungguhnya adalah sumber kekuasaan politik.
Jadi, praktek politik menurut kaum populis itu harus praktek politik yang berangkat berbasis dari kelompok ini, dari rakyat ini. Begitu ya. Rakyat tentu saja satu konsep yang abstrak, tetapi intinya seperti tadi saya katakan, dia adalah the common people, orang-orang biasa, orang-orang yang kebanyakan begitu ya. Jadi sumber kekuasaan politik harus berasal dari rakyat. Dan karena itu, seharusnya rakyatlah yang berkuasa di dalam satu wilayah, di dalam satu negara khususnya. Jadi rakyat ini harus yang berkuasa, bukan orang-orang yang dikategorikan sebagai elit oleh kaum populis. Dan pada kenyataannya kita tahu hampir semua satuan-satuan politik itu dikuasai oleh para elit. Nah, elit di sini juga oleh kaum populis dibatasi dengan tegas melalui batasan-batasan moral, gitu ya, melalui batasan-batasan moral. Khususnya adalah elit-elit yang disebut dengan elit yang korup atau yang potensial korup. Tetapi juga implisit dikatakan bahwa setiap elit itu pasti potensial menjadi korup, begitu ya. Karena itu harus dihindari bagaimana penguasaan politik jatuh kepada kaum elit ini. Nah, ini menimbulkan satu problem, ya, menimbulkan satu problem. Kalau rakyat menjadi sumber kekuasaan, maka bagaimana rakyat ini menjalankan pemerintahan atau menjalankan kekuasaannya itu, menjalankan kedaulatannya itu, ya. Jadi di dalam sistem yang demokratik begitu, ini harus diwujudkan di dalam satu, menurut kaum populis, dalam bentuk badan-badan kolektif, ya. Dan badan-badan kolektif inilah yang nanti akan dia menjalankan pemerintahan itu, ya. Nah, kalau badan-badan kolektif yang merepresentasi rakyat ini tidak terbentuk dan berkuasa, maka potensi revolusi akan terjadi. Begitu hipotesisnya, begitu ya. Nah, saya kembali kepada rakyat versus elit ini. Sesungguhnya kaum populis bisa kita katakan adalah sekelompok orang yang secara fundamental dia anti pada kemapanan, ya. Anti kepada establishment. Nah, kaki ketiga yang penting yang harus kita perhatikan di dalam cara pandang kaum populis itu adalah yang disebut dengan kehendak orang banyak atau general will. Bahasa Prancisnya atau Jean-Jacques Rousseau mengatakan volonté générale, gitu ya. Jadi ini kehendak orang banyak, kehendak umum. Nah, apa yang dimaksud kehendak umum ini juga menjadi persoalan karena dia menjadi sesuatu konsep yang sangat abstrak, begitu ya, menjadi satu konsep yang sangat abstrak. Tetapi poinnya menurut para kaum populis, di dalam kehendak umum ini, di dalam kehendak orang banyak ini, itu ada kapasitas dari rakyat atau orang-orang biasa ya, untuk secara bersama-sama di dalam komunitasnya itu menentukan proses-proses pembentukan hukum atau aturan-aturan hidup bersama dan juga mendorong kepentingan-kepentingan bersama yang itu adalah kepentingan utamanya adalah kepentingan mayoritas atau rakyat itu sendiri. Yang kedua, ya, di dalam konsep general will ini, ya, itu di dalam prakteknya, ya, di dalam prakteknya pemerintahan-pemerintahan yang sifatnya perwakilan, sebagaimana yang kita kenal di dalam sistem demokrasi pada hari ini, itu tidak absah begitu loh. Jadi pemerintahan-pemerintahan yang bersifat perwakilan dia harus gugur. Nah, tentu saja dalam prakteknya melahirkan pertanyaan juga, ya, secara akademik, secara intelektual muncul pertanyaan-pertanyaan bagaimana mewujudkan model-model pemerintahan dalam cara pandang populis ini. Ya. Nah, yang menarik, ya, dan ada kontradiksi-kontradiksi di sini di dalam konsepsi-konsepsi atau cara pandang kaum populis, ketika ingin mengedepankan kehendak rakyat, ya, maka tetap akan ada satu badan-badan kolektif yang tadi disebut badan kolektif yang dia, ya,
dapat menjadi perumus dan pembentuk kehendak umum itu. Jadi kehendak umum itu bukan didapat dari satu survei, bukan didapat dari satu polling, bukan didapat dari satu wawancara satu persatu setiap anggota dari rakyat ini, tetapi ada satu badan kolektif yang dia langsung merepresentasi kehendak umum itu. Jadi ketika dia merepresentasi kehendak umum, maka karena kehendak umum itu adalah kehendak rakyat, dia langsung juga merepresentasi rakyat. Nah, kita mulai melihat ada semacam kontradiksi-kontradiksi di dalam praktek bagaimana populisme ini harus dijalankan atau harus diterapkan, atau bagaimana politik populisme ini bekerja begitu. Nah, di dalam praktek politiknya, sebagaimana juga sudah dibahas di pertemuan yang lalu, itu bisa kita lihat beragam-beragam praktek. Ya. Yang pertama, itu populisme ini adalah satu paham, satu corak pemikiran, atau ideologi lah, bisa kita sebut begitu ya, yang dia cair. Karena cair sifatnya, maka dia dengan mudah saja ditempel atau menempel atau ditempelkan kepada praktek-praktek politik yang berbasis pada ideologi-ideologi lain. Misalnya, kelompok-kelompok sosialis itu bisa dengan segera juga meminjam gagasan-gagasan populis. Kelompok-kelompok politik libertarian misalnya, dengan mudah saja mengadopsi pikiran-pikiran atau akar-akar pemikiran dari populis ini. Atau gagasan populis ini dengan sengaja oleh kelompoknya ditempelkan kepada kelompok-kelompok yang berbasis pada ideologi yang lain, begitu. Nah, karena sifat cairnya ini, kita bisa temukan nanti di dalam prakteknya, gagasan-gagasan populis itu dimunculkan oleh berbagai macam kelompok. Nah, diskusi kita yang pertama kemarin itu, ya, tempo hari, sudah menunjukkan bagaimana rentang dari politik kaum populis ini, atau yang mengklaim diri sebagai populis, dari mulai ke kiri ke kanan. Jadi istilah kita dari mulai kiri ke kanan, dari kanan balik lagi ke kiri. Jadi ini tidak ada satu batasan yang spesifik di mana politik populis itu. Yang kedua, ya, kita bisa melihat satu corak, ya, politik dari kaum populis itu selalu berbentuk aksi-aksi politik yang membawa tema, isu atau tuntutan kerakyatan, ya, dan perubahan yang emansipatoris sifatnya. Jadi biar bagaimanapun pikiran-pikiran atau gagasan politik kaum populis itu, dia ingin mengemansipasi rakyat itu sendiri, ya, melakukan upaya pendongkrakan rakyat berada di atas, bukan di bawah kekuasaan atau dominasi elit, dan juga sekaligus di situ ada gagasan-gagasan tentang pembebasan. Yang ketiga, ya, kita bisa lihat gagasan-gagasan politik kaum populis itu dapat juga berbentuk kebijakan-kebijakan pemerintahan atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang diklaim atau mengklaim dirinya berwatak kerakyatan. Ya. Jadi karena tadi dia melekat pada berbagai macam ideologi, berbagai macam kepentingan-kepentingan politik dengan basis ideologi yang lain, maka bisa juga dengan mudah berbagai macam kelompok itu, baik dari kiri sampai ke kanan, mengklaim dirinya adalah mewakili pikiran-pikiran populis atau mereka berwatak kerakyatan. Meskipun tentu saja dalam prakteknya nanti bisa jadi tidak demikian, gitu ya. Nah, yang keempat, politik kaum populis itu, ya, terutama yang terkini, itu dia lebih dipinjam oleh berbagai macam elit, ya, strategi-strateginya untuk menjadi representasi dari rakyat. Jadi ini ada satu proses manipulasi dari elit untuk menjadi wakil atau merepresentasi atau menjadi bagian dari rakyat itu sendiri. Nah, berbagai macam kecenderungan politik demokratik pada hari ini bisa kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin yang ingin memenangkan pemilu, berkuasa dan sebagainya, dengan segera berlomba-lomba menjadi wakil rakyat atau menampilkan dirinya sebagaimana rakyat biasa. Ya, ada kita lihat perubahan corak-corak dalam berpakaian, dalam berbicara, di dalam performance, juga di dalam isu-isu kampanye yang mereka sampaikan. Nah, ini yang paling ekstrim, di mana
gagasan politik populisme hanya diambil strateginya saja untuk mendekati rakyat itu sendiri atau mayoritas. Yang terakhir, ya, pada akhirnya walau bagaimanapun, ya, karena kehendak banyak orang ini dia adalah hal yang paling utama, dan kemudian dia ditampilkan atau direpresentasi oleh satu badan tertentu, badan kolektif tertentu, maka dia memiliki kecenderungan otoriter. Artinya, segala sesuatu yang berbeda dan tidak berbedanya dan tidak dianggap mewakili atau mencerminkan kehendak orang banyak itu akan segera dihabisi karena dianggap bertentangan dengan rakyat itu sendiri. Jadi ada potensi-potensi otoriter di dalam pikiran kaum populis ini. Dan praktek-prakteknya kita sudah bisa lihat, dan itu juga menggambarkan bagaimana dengan mudah klaim, ya, kehendak orang banyak itu dia bisa dijalankan oleh rezim-rezim pemerintahan yang otoriter atau yang mengklaim dirinya sebagai rezim-rezim pemerintahan yang populis, tetapi berpraktek dengan cara-cara otoritarian. Ya. Kita nggak usah jauh-jauh mencari contoh kemana-mana. Ya. Berbagai ahli politik menganggap atau mendefinisikan pemerintahan hari ini adalah mewakili pemerintahan populis yang otoriter, gitu ya. Kita lihat bagaimana kebebasan berbicara diberangus begitu saja karena dianggap tidak mendukung atau tidak mewakili pikiran-pikiran dari mereka yang memerintah yang mengatakan dirinya adalah wakil dari kehendak orang banyak itu. Oke, jadi dari corak-corak tindakan-tindakan atau kecenderungan-kecenderungan politik kaum populis ini, kita bisa lihat lebih jauh di dalam praktek atau bagaimana gagasan populisme agraria berkembang. Jadi kalau 3 kaki ini kita transformasi, ya, ke dalam gagasan-gagasan politik agraria atau politik yang mendahulukan atau mementingkan orang-orang yang hidupnya bergantung pada tanah, termasuk kaum tani, maka kita bisa lihat rakyat di sini diganti, ya, menjadi kaum tani dan atau komunitas-komunitas yang penghidupannya bergantung pada tanah. Tentu saja di sini juga masuk kelompok-kelompok yang sering disebut sebagai masyarakat adat dan lain sebagainya. Pada intinya adalah komunitas-komunitas yang penghidupannya bergantung pada tanah. Dan kaum tani adalah yang salah satu yang utamanya. Ya, karena kita bicara agraria, banyak kita berbicara mengenai kegiatan-kegiatan produksi pertanian yang menjadi basis dari penghidupan sekelompok orang atau mayoritas orang di pedesaan yang kita sering kita sebut sebagai kaum tani itu. Nah, elit yang menjadi lawan atau versusnya dari rakyat atau kaum tani ini itu adalah yang dimaksud adalah elit-elit politik dan juga elit-elit ekonomi, baik lokal atau nasional atau juga global, yang tentunya dianggap atau dinilai secara moral maupun praktek politiknya itu tidak berpihak pada orang-orang yang hidupnya bergantung pada tanah tadi. Juga termasuk di sini yang disebut dengan elit yang menjadi anti dari para kaum populis agraria itu adalah badan-badan usaha yang di dalam kenyataan sehari-hari dia banyak merampas tanah-tanah rakyat, ya, apakah secara langsung atau dengan dukungan atau fasilitasi dari negara. Nah, kehendak orang banyak dia dikonversi paling tidak menjadi atau ada di dalam 3 hal. Yang pertama adalah aspirasi dari kaum tani atau rakyat itu sendiri atas tanah, ya. Juga termasuk di situ sarana-sarana produksi, permodalan usaha, dan pasar hasil produksi. Yang kedua, itu kehendak para kaum tani atau orang yang kehidupannya bergantung pada tanah tadi, itu adalah pengembangan unit-unit produksi atau ekonomi yang tentunya berbasis pada rakyat atau yang disebut sebagai ekonomi kerakyatan itu. Yang ketiga adalah aspirasi-aspirasi atau kehendak-kehendak untuk tersedianya infrastruktur atau juga kelembagaan yang lebih baik dan berkeadilan di pedesaan. Nah, ini secara sederhana saya petakan sebagai
corak dari populisme agraria. Nah, 3 kehendak umum atau general will atau kehendak orang-orang yang hidupnya bergantung pada tanah memunculkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, kembali kepada pertanyaan, jadi siapa yang akan merepresentasi kaum tani dan orang yang hidupnya bergantung pada tanah atau komunitas yang bergantung pada tanah tadi? Jadi siapa? Apakah secara langsung begitu berbondong-bondong para kaum tani itu? Atau sebagaimana kaum populis melihat, dan begitu pada prakteknya, tetap ada satu badan-badan kolektif atau satu organisasi atau kelembagaan yang dia mengklaim dirinya mewakili kaum tani itu atau komunitas yang hidupnya bergantung pada tanah tadi. Dan ini memang adalah konsekuensi praktis dari politik populisme sebagaimana yang di slide sebelumnya sudah saya katakan. Pertanyaan kedua adalah, jadi siapa nanti yang akan menentukan bentuk-bentuk dari 3 hal yang menjadi aspirasi atau kehendak umum para kaum tani dan orang yang penghidupannya bergantung pada tanah? Jadi siapa yang menentukan? Tadi sudah saya katakan, di dalam prakteknya, politik populis itu akan melahirkan badan-badan tertentu yang dia dengan serta-merta mendefinisikan, mendeterminasi apa saja yang disebut dengan kehendak rakyat itu. Jadi di sini akan ada juga badan-badan tertentu, ya, apakah kolektif sifatnya atau tidak, yang dia akan menyatakan dirinya merepresentasi aspirasi-aspirasi, gagasan-gagasan, dan kehendak kaum tani serta orang-orang yang bergantung pada tanah tadi. Yang ketiga, itu adalah lalu bagaimana mewujudkan atau perwujudan dari aspirasi-aspirasi yang di sebelah kiri ini, yang ada dalam kotak di sebelah kiri ya. Yang 3 ini, yang paling tidak 3 hal ini. Bagaimana bentuknya, bagaimana mewujudkannya? 3 pertanyaan ini, itu memandu kita untuk memahami bagaimana rentang politik populisme agraria yang sangat beragam di berbagai belahan dunia ini, termasuk di Indonesia. Ya. Jadi 3 pertanyaan ini akan membuat kita bisa paling tidak secara cepat dan sederhana memahami bahwa politik populisme agraria itu dia tidak satu corak, tidak satu bentuk, tidak satu garis, tapi begitu beragam. Sebagaimana cairnya gagasan-gagasan atau ideologi populisme itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari 2 pertanyaan yang pertama, siapa yang merepresentasi kaum tani dan komunitas, dan siapa yang menentukan bentuk dari segala hal yang diaspirasikan tersebut, kita bisa melihat dia bisa direpresentasi atau ditampilkan atau dideterminasi atau didefinisikan begitu oleh kelompok-kelompok tani itu sendiri. Jadi organisasi-organisasi tani, serikat tani, ya, di mana anggotanya adalah para kaum tani. Jadi kelompoklah yang akan menjadi representasi dari kaum tani itu sendiri. Yang kedua, bisa juga dia berbentuk ya badan-badan atau kelompok-kelompok yang sering kita sebut sebagai kelompok gerakan. Apakah gerakan petani itu sendiri, ya, atau kelompok-kelompok yang lebih luas dari itu yang sering saya sebut sebagai kelompok-kelompok gerakan sosial pedesaan. Ya. Atau juga dia muncul dalam bentuk partai petani atau partai rakyat. Ya, partai inilah yang akan menyatakan dirinya sebagai badan kolektif atau badan yang merepresentasi dari kepentingan kaum tani atau kepentingan rakyat di pedesaan itu. Ya. Di Indonesia kita tidak temukan hari ini partai petani itu. Ada upaya-upaya untuk mendirikannya, tetapi kandas dan banyak kandasnya di tengah jalan. Nah, bisa juga ya aspirasi-aspirasi dari bawah, dari rakyat dalam tanda kutip, dari kaum tani atau orang yang kehidupannya bergantung pada tanah itu ya direpresentasi oleh rezim politik yang sedang berkuasa. Apakah rezim itu rezim yang betul-betul berbasis atau berpijak pada gagasan populisme atau berbasis pada ideologi populisme atau bukan? Bisa saja rezim-rezim itu adalah rezim-rezim non-populis sebetulnya. Hanya dia membuat satu program-program kebijakan dan sebagainya yang diklaim sebagai mewakili kepentingan-kepentingan kaum tani. Gitu. Bagaimana hasilnya itu cerita lain. Tentu itu adalah cerita yang lain. Jadi kita bisa lihat dari 4 kelompok ini secara umum, ya, aksi-aksi yang politik yang dilakukan bisa dalam bentuk-bentuk direct action, aksi-aksi langsung, ya, tidak menunggu ada kebijakan, ada program pemerintah, negara dan sebagainya, tetapi
kelompok-kelompok ini membuat aksi-aksi secara langsung di lapangan. Atau dia tampil dalam kebijakan-kebijakan atau perubahan-perubahan kebijakan yang tentu saja kalau kita bicara kebijakan berarti kita bicara yang datang dari tubuh negara, begitu. Nah, masing-masing kelompok yang 4 ini dia bisa menjalankan aksi-aksi langsung atau juga mendorong perubahan kebijakan atau melahirkan kebijakan, begitu ya. Tentu saja kalau partai dia berkonsentrasi pada kebijakan, begitu juga rezim politik yang sedang berkuasa akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang dinyatakan sebagai perwujudan dari aspirasi kaum tani atau orang-orang yang membutuhkan tanah atau hidupnya bergantung pada tanah. Nah, kalau sampai di sini, kelompok-kelompoknya dan kita sudah bisa petakan secara sederhana pilihan-pilihan aksi, tindakan-tindakan politik yang mereka ambil, maka kita kembali lagi kepada 2 hal penting. Bahwa populisme di satu sisi adalah gagasan, ideologis, atau satu platform dari gerakan atau kebijakan tertentu, ya, atau dia sebetulnya hanya satu jargon yang menjadi strategi politik kelompok tertentu, termasuk di sini adalah kaum elit untuk berkuasa. Nah, 2 hal ini tentu akan juga melahirkan kelompok-kelompok yang berbeda-beda, praktek yang berbeda-beda, dan juga cara-cara untuk mencapai tujuannya dengan strategi-strategi politik yang berbeda-beda, begitu. Nah, sebagai contoh misalnya, kita bisa lihat di dalam, pertama kita lihat sejarah lahirnya populisme itu sendiri. Ya. Kita kembali kepada diskusi sesi pertama yang lalu. Kita lihat bahwa gagasan-gagasan populisme ini bisa kita bilang awal gitu berkembang di Rusia. Ya, diwakili oleh kaum Narodnik atau yang mengatakan dia adalah kaum yang mewakili kepentingan rakyat. Ya. Baik kaum Narodnik awal, periode awal, ya, yang muncul di pertengahan abad ke-19, ya, atau nanti yang dia berubah menjadi kaum Narodnik yang lebih baru, begitu ya, yang muncul pada akhir abad ke-19 dan segera tamat ketika revolusi Bolshevik berlangsung di Rusia pada awal abad ke-20, begitu. Nah, gagasan kaum Narodnik itu kurang lebih begini, ya. Petani itu kan adalah mayoritas populasi, gitu ya. Karena itu revolusi sosial, ya, revolusi sosial itu harus bertumpu pada kaum tani. Nah, di Rusia menurut mereka, ya, sosialisme itu dapat dibangun tanpa harus menunggu dulu kapitalisme. Jadi waktu itu Rusia ada di bawah kekuasaan Tsar. Yang penting Tsar digulingkan, maka kita kembalikan kehidupan itu berbasis kepada masyarakat desa atau orang-orang di desa, petani-petani di desa. Karena sosialisme itu sudah ada di desa dalam corak-corak yang paling asli, yang sering disebut sebagai proto-sosialisme itu. Ya, kalau kaum Marxis menyebutnya sebagai proto-sosialisme, begitu. Nah, buat apa tunggu kapitalisme? Sebagaimana Marx katakan, lalu nanti akan secara ada keniscayaan sejarah dia berubah corak produksi atau formasi sosial masyarakat ke sosialisme. Nggak usah, gitu. Cukup kita hancurkan feodalisme, kembalikan kepada kehidupan yang berbasis, kehidupan asli yang berbasis di pedesaan. Dan yang itu adalah coraknya sosialisme. Karena itu, Narodnik awal, juga yang baru, dia mengimpikan kembalinya sosialisme asli di pedesaan. Sosialisme di mana tidak ada dominasi elit, dalam hal ini adalah kaum feodal, gitu ya. Nah, karena itu apa yang harus dilakukan agar revolusi ini berlangsung? Ya? Salah seorang pemikirnya, Bakunin, mengatakan, ya kita harus go to the people, kembali kepada, kita pergi kepada rakyat itu sendiri. Ya? Dari situlah kita akan menemukan jalan untuk melakukan revolusi itu, disitulah kehidupan yang sesungguhnya ada, disitulah dari mereka lah kita akan belajar tentang kehidupan sosialis itu berlangsung, begitu. Ya? Jadi tujuan akhir, ya, dari para kaum Narodnik awal itu adalah kembali ke tengah rakyat dan hidup bersama mereka. Begitu gagasannya, ya. Nah, lalu sejarah di Rusia itu sendiri menunjukkan, mohon maaf saya sedikit mengulang ya Safik ya, diskusi kita yang awal di sesi pertama itu, ya. Gerakan go to the people yang digagas oleh berbagai pemikir Narodnik awal seperti Bakunin, ya, itu
kebanyakan dimotori oleh pemuda-pemuda revolusioner ya pada tahun 1860 sampai 1870. Nah, uniknya gerakan-gerakan ini mengalami kegagalan total. Ya. Jadi para pemuda revolusioner ini sejarah mengatakan mengalami kegagalan total ketika mengajak petani melakukan revolusi. Jadi walaupun petani-petani pada waktu itu diajak melakukan aksi-aksi pendudukan tanah-tanah feodal, tanah-tanah yang dimiliki oleh para kaum bangsawan untuk diserahkan kepada komunis-komunis setempat, tetapi tidak banyak pengikutnya. Itu memunculkan satu pertanyaan sekaligus refleksi di para kaum Norodnik waktu itu. Ya. Kesimpulan refleksi yang penting adalah, menurut mereka, ini pemuda-pemuda revolusioner kiri ini, itu terlalu pede, terlalu percaya diri, dan terlalu menganggap ide mereka itu hebat daripada kehidupan kaum tani itu sendiri, daripada pikiran-pikiran kaum tani itu sendiri. Nah, dari refleksi ini berkembang satu perubahan cara politik dari kaum Norodnik yang dia melahirkan nanti gagasan-gagasan baru. Ya, intinya standar moral kehidupan yang paling tinggi itu ada di pedesaan, ada pada kaum tani itu sendiri, ketimbang yang dimiliki oleh para kaum intelijensia, begitu. Ya. Nah, beberapa tahun kemudian sesudah kegagalan itu muncullah satu gerakan baru, ya, satu organisasi baru yang disebut sebagai gerakan Narodnaya Volya atau gerakan People's Will. Jadi dari Go to the People diubah slogannya, diubah retoriknya, diubah tujuan-tujuannya dari kembali kepada rakyat, dia sekarang adalah People's Will, kehendak rakyat. Ya. Nah, disitulah mulai muncul nama populisme dalam bahasa Rusia, Narodnichestvo. Ya. Mereka mengklaim dirinya sebagai kaum Narodnichestvo atau kaum populis, begitu ya. Nah, menurut para kaum populis di Rusia pada waktu itu nggak ada lagi doktrin suci perubahan sosial. Harus mengikuti aturan-aturan ilmiah atau hukum-hukum sejarah yang diilmiahkan sebagaimana Marx dan lain sebagainya mengatakan, ya, dari satu tahap berubah menjadi tahap berikutnya, berubah menjadi tahap berikutnya, lalu ada revolusi, berubah ke tahap yang terakhir, sosialisme, begitu. Ya. Tetapi perubahan itu harus didorong untuk kembali kepada kepentingan yang berakar di dalam kehidupan rakyat di pedesaan atau kaum tani. Ya. Yang sesungguhnya rakyat mayoritas itu yang menyadari apa yang mereka maui, apa yang mereka inginkan, dan perubahan macam apa yang mereka kehendaki. Itulah yang menjadi karakteristik dari populisme, dari praktek politik populisme awal di Rusia, ya, yang sebagaimana mewakili cerita saya singkat di dalam 2 slide sebelumnya, gitu ya. Jadi terjadi perubahan strategi. Nah, karena ini adalah gerakan politik, ya, bagaimanapun di situ juga ada kaum elit, ada kaum intelijensia, maka muncullah gagasan membentuk partai, begitu ya. Jadi 1879 misalnya di sana, kemudian muncul satu partai yang dinamakan Partai Tanah dan Kebebasan, ya, Zemlya i Volya, begitu namanya. Kita singkat saja ZV, gitu ya. Ini muncul partai yang nama partainya adalah Tanah dan Kebebasan, Land and Liberty. Ya. Nah, perkembangan berikutnya partai ini menjadi semakin radikal, ya, menghasilkan perpecahan-perpecahan juga karena sejumlah kelompok yang militan dia semakin tersentralisasi menjadi satu elit yang kembali mendeterminasi bagaimana itu aksi-aksi politik, strategi politik harus dijalankan dan apa saja yang dianggap sebagai mewakili kepentingan kaum tani itu. Ya, terjadi perpecahan. Salah satu kelompok yang menolak gagasan elitisme ini, ya, yang memilih tetap bertahan bekerja bersama rakyat di pedesaan, itu misalnya diwakili oleh tokohnya yang kita kenal dengan nama Plekhanov, gitu ya. Dia lebih memilih terus saja mengorganisir orang desa untuk mendorong perubahan dari bawah itu, ketimbang melakukan aksi-aksi yang radikal. Nah, memang cilakannya pada waktu itu, karena kelompok ini kecil, ya, pilihan-pilihan aksinya itu kebanyakan adalah teror-teror di perkotaan, gitu ya.
Nah, akibat kerja-kerja pengorganisasian yang cukup masif, ya, awal abad ke-20 adalah terjadi pemberontakan-pemberontakan petani di Rusia. Ya. Tetapi pada saat yang sama juga, mereka juga mulai mengalami kesulitan untuk terus bekerja bersama dengan kaum Narod ini, orang-orang di desa ini. Ya. Karena bagaimanapun, konsekuensi politik dari revolusi adalah dorongan-dorongan untuk berkuasa. Dan pada saat itu mulai terjadi gap dan kesenjangan, begitu ya. Gap dan kesenjangan yang seringkali para kaum Narod atau orang-orang di desa ini juga nggak sesuai, nggak cocok begitu ya dengan gerak perubahan yang terlalu cepat itu. Nah, intinya seperti yang saya katakan, ketika mereka semakin kewalahan melakukan pengorganisasian, itu kemudian dilibas oleh revolusi berikutnya yang dipimpin oleh Lenin, yang kita kenal dengan revolusi Bolshevik, ya, 1917. Nah, tamatlah secara perlahan itu gerakan-gerakan politik kaum Narodnik di Rusia, yang para sejarawan menganggap ini cikal bakal atau tanda-tanda awal dari bagaimana politik populisme muncul di jagat politik di dunia ini. Nah, tadi saya katakan politik kaum populis juga bisa diwakili, direpresentasi oleh partai petani atau partai rakyat. Kalau kita bicara partai rakyat atau partai petani, ya, yang pertama sekali selain di Rusia itu adalah muncul di Amerika. Ini agak menarik karena ini sejarah yang berbeda, ya. Tidak ada relasi langsung dari kedua ini, tetapi periode waktu kemunculannya hampir sama, begitu ya. Jadi di Amerika pernah muncul satu partai yang bernama Partai Rakyat atau People's Party, ya, berpaham populis, ya, di negara bagian Nebraska, ya. Di negara bagian Nebraska di daerah Amerika Serikat Utara, tapi udah di tengah, dia udah di selatan, jadi di tengah-tengah lah begitu ya. Dan ini mengejutkan jagat politik Amerika pada waktu itu, karena wakil dari Partai Rakyat ini berhasil memenangkan konvensi pemilihan Presiden AS di dalam partai atau di jalur Demokrat. Ya. Kemudian tokoh politik dari Partai Rakyat ini menjadi kandidat presiden di dalam pemilu Presiden Amerika pada waktu itu, meskipun akhirnya juga tidak menang, begitu ya. Nah, para penyokong, ya, para penyokong utama Partai Rakyat ini itu adalah petani-petani kapitalis menengah, ya. Jadi dia adalah farmers, kapitalis farmers yang kita bisa sebut sebagai petani-petani kapitalis menengah, gitu ya. Bukan apa yang kita sebut sebagai peasants, small producers yang kecil-kecil begitu. Tetapi banyak ahli sejarawan juga mencatat, walau bagaimanapun partai rakyat yang berbasis pada petani kelas menengah ini itu adalah satu kelompok politik dan gerakan yang radikal pada waktu itu di Amerika. Nah, karena dia basisnya langsung petani, dalam hal ini farmers, kapitalis farmers, ya, maka sering banyak ahli mengatakan bahwa politik populisme agraria tanda pertamanya bukan di Rusia itu, tetapi yang ada di Amerika ini, ya. Dan ini memang kemudian berkembang di berbagai tempat, begitu, di banyak tempat. Kemudian melahirkan banyak gagasan-gagasan, misalnya satu serikat agraria di Bulgaria, ya, memiliki slogan mengatakan hampir mirip dengan slogan yang sering kita gunakan di sini. Itu nggak ada orang yang seharusnya memiliki tanah kecuali orang yang bekerja pada tanah itu. Atau yang paling modern, paling terbaru, terkini, yang populer, kita kenal slogan dari para aktivis Zapatista di Meksiko yang memiliki slogan Tierra e Libertad, tanah dan kebebasan, begitu ya. Dan populisme agraria yang berkembang
sejak di Rusia dan terartikulasi secara nyata sebagai agrarian populisme itu sampai hari ini, walau bagaimanapun dia adalah kelompok-kelompok gerakan atau gerakan-gerakan politik yang kita bisa katakan satu gerakan-gerakan yang radikal gitu ya. Nah, kembali kepada partai rakyat, di mana radikalismenya, ya, di mana radikalismenya, karena satu gagasan mereka adalah pemerintahan Amerika itu harus dikuasai ya, oleh pemerintahan rakyat, begitu. Karena itulah mereka ikut di dalam pemilu, gitu ya. Agar apa? Agar ada kebijakan-kebijakan yang lebih pro pada petani, ya. Khususnya kebijakan-kebijakan yang menyokong pada pemasaran komoditas dan penyediaan keuangan untuk produksi farmers di situ, begitu. Dan mereka cenderung anti kepada satu proses modernisasi yang waktu itu sedang berlangsung di Amerika, khususnya pada proyek-proyek pembangunan jalan kereta api yang dianggap akan menjadi ancaman bagi petani-petani di Amerika pada waktu itu. Bukan transportasinya, bukan alat transportasinya, bukan keretanya. Keretanya tentu dibutuhkan untuk memudahkan distribusi hasil produksi, tetapi karena railroad yang dibangun itu dikuasai oleh korporasi-korporasi, bukan oleh komunitas-komunitas atau kolektif-kolektif rakyat itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, mereka juga secara terang-terangan menolak begitu gagasan digunakannya emas sebagai alat tukar, khususnya dalam perdagangan antar negara, karena itu akan dianggap merugikan para produsen di pedesaan, karena akan ada selisih kurs begitulah kurang lebih ya. Nah, mereka ngotot ini agar menjadi kebijakan salah satu kebijakan utama di dalam pemerintahan rakyat tadi. Nah, kembali kepada problematik gerakan ini, ya, kita bisa lihat apakah di gerakan-gerakan yang diwakili oleh kaum Narodnik di Rusia atau Partai Rakyat di Amerika, itu pada dasarnya elit di antara mereka lah yang juga dominan, yang lebih mendrive gitu, mendeterminasi gagasan-gagasan mengenai apa yang disebut dengan kehendak rakyat atau people's atau general wills itu sendiri. Bentuk lain yang kita bisa saksikan adalah bagaimana gagasan-gagasan populis ini masuk, mencolok, digunakan, dikooptasi oleh pemerintahan, oleh pemerintah yang berkuasa. Apakah dia dari ideologi manapun, dari kelompok politik manapun, yang tentu saja sasarannya adalah membentuk kebijakan-kebijakan yang dianggap pro pertanian berbasis rumah tangga atau pertanian kecil, atau yang terkini kita kenal dengan istilah berbagai macam rural pro-poor policies begitu ya. Kelompok politik yang lain yang tadi sudah saya sebut juga yang terlibat di dalam praktek politik populisme agraria itu adalah gerakan-gerakan petani atau gerakan-gerakan sosial di pedesaan. Sebagian dari mereka, tidak semua, sebagian dari kelompok-kelompok ini melakukan aksi-aksi politik dalam bentuk pendudukan tanah atau reclaiming tanah, begitu ya. Sebagai manifestasi dari gagasan perlunya kaum tani atau orang yang hidupnya bergantung pada tanah memiliki tanah. Sebagaimana satu serikat di agraria di Bulgaria menyatakan, hanya orang yang bekerja di atas tanah lah yang seharusnya memiliki tanah, gitu ya. Atau bentuk-bentuk yang lain yang dilakukan oleh mereka itu mengembangkan koperasi-koperasi pertanian, koperasi-koperasi petani atau koperasi pertanian yang berbasis di pedesaan tentu saja, dan di mana anggota-anggotanya adalah para kaum tani atau para petani. Dengan koperasi ini diharapkan mereka bisa memaksimalkan ya hasil dari pemasaran, dari perdagangan sarana produksi, bibit dan sebagainya gitu. Tidak diambil oleh, dalam tanda kutip yang tadi dikatakan oleh elit, dalam hal ini korporasi atau orang-orang yang bukan bagian dari rakyat itu sendiri atau rakyat pedesaan itu sendiri.
Nah, bentuk aksi yang lain yang lebih populer dan berbasis di perkotaan dan biasanya dimunculkan oleh gerakan-gerakan sosial pro petani, gitu. Tidak sepenuhnya anggotanya adalah petani, tetapi ide-idenya adalah pro petani, itu adalah advokasi kebijakan, begitu. Ya, advokasi kebijakan tentang land reform, tentang agrarian reform, tentang perubahan kebijakan ini itu yang berkait dengan kehidupan petani. Nah, kembali kepada praktek politik pro petani atau populis agraria yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya selain kebijakan pro pada pertanian berbasis rumah tangga, itu juga yang paling menonjol bisa kita lihat dalam sejarah adalah kebijakan-kebijakan land reform, begitu ya. Nah, 3 model aksi-aksi politik yang dilakukan oleh kelompok gerakan ini, ya, dia seringkali menggunakan jargon-jargon atau dilekatkan jargon atau meminjam gagasan-gagasan dari Schumacher yang terkenal dengan small is beautiful. Jadi yang kecil-kecil itu yang bagus. Jadi petani-petani kecil itulah yang baik, yang indah, yang produktif, yang dia seharusnya didahulukan di dalam berbagai hal, gitu ya. Nah, gagasan-gagasan ini kemudian juga bertemu gitu dan seringkali meminjam ya pandangan-pandangan yang berkembang kemudian yang kita kenal sebagai gagasan neopopulis yang sering tokohnya disebut adalah Chayanov, begitu ya. Nah, mengenai ini saya nanti akan serahkan sepenuhnya kepada Pak Ben White untuk menjelaskan pada kita semua bagaimana sesungguhnya gagasan neopopulis ini, bagaimana gagasan Chayanov, bagaimana petani Chayanovian dan sebagainya khususnya berkembang ya dengan segala jatuh bangunnya di Indonesia. Jadi saya tidak akan singgung ini lagi karena ini saya mohon Pak Ben untuk dapat menjelaskannya kepada kita. Nah, yang terbaru kita juga bisa menyaksikan berbagai macam gejala di perkotaan yang sering disebut sebagai urban farming, begitu ya. Yang mereka juga mengatakan dengan selain berbagai macam alasan ekologi dan kebutuhan pangan dan lain sebagainya, ini adalah bentuk dari kembalinya petani-petani kecil tetapi tidak di pedesaan, begitu. Tetapi dia berbasis di perkotaan, memanfaatkan tanah yang ada di pekarangan, di sekitar rumah, begitu, untuk mulai bertanam. Ya, apakah coraknya yang organic farming atau tetap non-organic farming, tetapi gerakan-gerakan urban farming ini apakah dia kolektif, kooperatif, atau individual, seringkali juga kita dapatkan jargon-jargon small of beautiful di situ. Kadang-kadang mereka juga meminjam pikiran-pikiran neopopulis Chayanov. Saya nggak tahu apakah mereka paham sepenuhnya gagasan itu, tetapi seringkali ditempelkan itu. Ya. Tentu saja urban farming ada yang mengatakan gerakan, ada yang bilang enggak, itu sih cuma inisiatif-inisiatif individual saja, begitu ya. Nah, kembali kepada neopopulisme, ya. Kalau kita lihat gagasan pokok dari Chayanov, pada dasarnya Chayanov ingin mengembalikan pikiran-pikiran dari kaum Norotnik awal, begitu loh. Di mana ujung dari upaya-upaya kembali kepada petani itu adalah mengembangkan kembali apa yang disebut dengan sosialisme pakai tanda kurung asli di pedesaan. Tetapi kecenderungan terbaru membuat kita bertanya, sesungguhnya emang ini berbagai macam aksi yang meminjam gagasan-gagasan politik Chayanov, ya, apakah dia memang bertujuan sesungguhnya ingin membentuk kembali sosialisme asli di pedesaan, atau sesungguhnya ini adalah pengembangan, penguatan individual peasants atau individual farmers, begitu. Karena banyak praktek-praktek terutama yang dilakukan oleh gerakan sosial, dia tidak berhasil atau luput atau gagal atau malah tidak tahu bahwa satu tahap berikutnya, mohon maaf Pak Ben, saya tadi bilang nggak ingin masuk ke sini, tapi saya kira ini penting juga saya garis bawahi. Satu tahap penting di dalam kembali kepada kaum tani di pedesaan itu adalah mengembangkan apa yang disebut dengan koperasi-koperasi petani menurut Chayanov. Justru itu adalah kunci pokok dari mengembalikan bagaimana kehidupan-kehidupan sosialisme asli atau proto-sosialisme yang ada di desa. Bentuk-bentuk turunan dari neopopulis itu bisa kelihatan juga di dalam berbagai, termasuk di dalam program dan reform.
dalam upaya-upaya yang seringkali disebut sebagai repesantization, ya. Mengembangkan kembali kehidupan-kehidupan petani berbasis pada kaum tani, atau mengembalikan petani, menjadikan petani yang bukan petani dibuat menjadi petani melalui program dan reform, agrarian reform, dan lain sebagainya. Atau yang lebih maju, Van der Ploeg mengatakan ada satu arus baru yang disebut dengan New Peasantries, begitu ya. Nah, tetap ini ada pertanyaan, apakah representization dengan land reform dan sebagainya, New Peasantries yang digagas oleh Jan van der Ploeg misalnya, itu memang tujuannya untuk membangun sosialisme asli di pedesaan sebagaimana digagas oleh Cayanov, atau dia tetap mengikuti arus terkini, mengembangkan individual peasants. Jadi ini peta yang bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana rentang dari politik populisme agraria. Ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan, politik populisme agraria itu nggak satu garis, nggak satu lini, gitu. Ya, dia merentang juga seringkali dari kanan ke kiri juga, begitu ya, dari kiri ke kanan. Nah, sebagai penutup, ada beberapa catatan yang bisa dijadikan kritik dari populisme agraria ini, dari praktek politik populisme agraria, dan tentu saja juga berbagai macam diskusi berkembang di sini. Yang pertama, perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa ahli mengatakan bahwa politik populisme agraria itu semacam romantisasi politik kaum tani, begitu ya. Ini semacam satu politik yang romantik lah terhadap kehidupan di pedesaan, kehidupan yang berbasis pada kaum tani, serta satu romantisasi politik bertahan dan berkembangnya sosialisme asli di pedesaan. Karena kapitalisme begitu dia mengglobal, khususnya seperti hari ini, maka tidak ada lagi tuh tempat di mana sosialisme itu berkembang. Petani itu sendiri sudah berubah sedemikian rupa, ya, tidak lagi menjadi peasants, tidak lagi menjadi petani sebagaimana yang kita kenal, dia sudah berubah menjadi produsen-produsen komoditas yang masuk ke dalam sirkulasi akumulasi modal kapitalis, begitu. Yang kedua kritiknya adalah, nah ini yang penting saya kira, banyak gerakan-gerakan populisme agraria itu dia abai, ya, atau mengabaikan dinamika pembentukan kelas di kalangan kaum tani itu sendiri atau di pedesaan. Artinya petani itu bukan petani yang homogen, gitu loh, sebagai satu kesatuan. Dan kita sering saksikan juga misalnya di Indonesia bagaimana kelompok-kelompok gerakan petani, ya, dalam upaya merebut tanah itu sama sekali abai dengan kenyataan-kenyataan perbedaan-perbedaan kelas di antara kelompok gerakan itu yang ada di dalam kelompok gerakan itu sendiri, atau yang dihasilkan setelah pendudukan tanah itu dikatakan berhasil atau sukses, gitu. Nah, mereka abai terhadap bagaimana kelas-kelas petani terbentuk, padahal di dalam praktek atau kehidupan nyata, kelas-kelas ini akan sangat menentukan surplus mengalir lebih banyak ke siapa, begitu, bahkan mungkin akan juga terjadi eksploitasi dari kelas yang lebih besar kepada kelas petani kecil, kelas buruh tani, dan sebagainya, begitu. Jadi ini abai, gitu, dianggap petani itu homogen. Nah, ini kritik lain dari misalnya Henry Bernstein mengatakan, kalau kita bergantung kepada pertanian-pertanian skala kecil berbasis rumah tangga, pasti nanti Pak Ben akan seru nih menjelaskan hal ini, ya. Bagaimana dia bisa mensuplai pangan untuk dunia? How can household and small peasants feed the world? Gitu. Sementara sekarang populasi dunia itu lebih banyak di luar pedesaan atau yang tidak lagi menghasilkan pangan. Dia sangat bergantung kepada produksi pangan. Nah, kalau produksi pangan ini ditumpukan kepada pertanian-pertanian skala kecil, ya, walaupun jumlahnya ada yang mengatakan bertambah di dunia ini, ada yang mengatakan menurun, begitu, dia tetap tidak akan bisa menghasilkan pangan yang cukup untuk dunia. Karena itu diperlukan satu bentuk-bentuk unit-unit produksi yang lain, yang dia skalanya lebih besar, masif, dan mungkin ada di dalam kecenderungan kapitalis. Tetapi bukan itu poinnya. Semestinya, gitu, gerakan-gerakan kritiknya populisme agraria itu bukan mengembalikan kepada kehidupan petani kecil-kecil di pedesaan yang dia sifatnya romantik, tetapi betul-betul didorong ke arah pengembangan sosialisme yang dalam tanda kutip semestinya, di mana di situ juga ada kemungkinan-kemungkinan kecenderungan membangun unit-unit produksi
skala besar agar bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat lainnya, begitu. That is poin untuk didiskusikan, gitu ya. Yang kelima, bisa kita lihat kecenderungan terkini yang disebut dengan representation atau munculnya satu new pesentris, begitu. Sesungguhnya itu menghidupkan kembali atau revitalisasi apa yang disebut sebagai petani atau kaum tani itu, atau dia sebetulnya sedang menambah jumlah apa yang disebut dengan petty commodity producer skala kecil yang ada di dalam pusaran-pusaran akumulasi kapital, begitu. Kalau begitu, seringkali dipertanyakan juga what's the meaning, gitu loh. Apa poinnya dari representation itu? Jadi land reform itu buat apa? Banyak orang juga bertanya begitu, ya. Buat apa kalau dia sebetulnya hanya melahirkan petty commodity producer masuk ke dalam pusaran akumulasi kapital, masuk ke dalam proses-proses eksploitasi di dalam corak produksi kapitalis juga, gitu. Jadi tentunya harus ada land reform yang lain kalau dia mau menghindar dari ini. Yang terakhir, balik lagi kepada soal elitisme di dalam gerakan. Jadi pertanyaannya adalah ketika kelompok politik atau partai dan kelompok gerakan pro petani itu berkuasa, toh mereka kan akhirnya menjadi elit politik juga, begitu. Sesuatu yang dihindari oleh politik populis ini yang disebut dengan elit tadi, dengan kecenderungan korupnya, itu terbentuk juga yang muncul dari kalangan mereka, gitu loh. Bagaimana menghindari itu? Ya, menarik sekali di Venezuela misalnya, Hugo Chavez mengatakan, ya kita harus meredefinisi makna dari elit itu, kata Chavez, agar dia tidak jatuh atau menjadi elit sebagaimana yang kaum populis tidak kehendaki, gitu. Ya, bagaimana bentuknya nanti bisa kita diskusikan, tetapi juga catatan menariknya adalah apakah gagasan redefinisi elit oleh Hugo Chavez ini dia betul-betul terwujud, termasuk di Venezuela, begitu. Yang terakhir, berhubungan dengan yang poin ini adalah, toh pada akhirnya di kelompok politik gerakan agraria itu sendiri juga berkembang elit-elit, begitu, yang dia lebih dominan. Dan itu bukan sesuatu yang tidak mudah, bukan yang sesuatu yang tidak sulit kita temukan dalam kenyataan sehari-hari gerakan sosial, pedesaan, gerakan petani yang kita temukan, gerakan masyarakat, dan kita dengan cepat sekali menemukan bagaimana elitisme itu berkembang di dalam kelompok gerakan. Dan itu menjadi pertanyaan ketika mereka mengklaim dirinya sebagai representasi dari gerakan populisme agraria. Saya kira itu akan mengakhiri slide ini, mengakhiri apa yang mau saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang, kita bisa lanjut dengan diskusi. Terima kasih banyak sebelumnya. Safik, terima kasih banyak. Saya mohon masukan dan gagasan-gagasan yang lain dari Pak Ben di sesi setelah ini, juga dari teman-teman yang ikut menghadiri diskusi ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Gepeng atas pemaparannya singkat, padat, dan jelas, dan tepat waktu. Selesai di jam 15.25, dan kemudian untuk kegiatan selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Ben yang mungkin semua teman-teman di sini udah tahu siapa beliau. Kalaupun aku harus menyebutkan lagi, Pak Ben itu adalah Profesor Emeritus Sosiologi Pedesaan di ISSDH dan juga Profesor Extraordinary Social Science University of Amsterdam, dan bisa berbahasa Indonesia karena memang tidak bergelut dan terlibat dalam penelitian menggerakkan Indonesia sejak 1970-an. Dan fokus kajiannya selalu dalam konteks studi agraria dan sejarah, dan yang sekarang mungkin ada yang terbaru adalah tentang antropologi atau of childhood and youth, yang punya mungkin bisa kita akses juga, judulnya Agriculture and Degeneration Problem, yang bisa kita baca, Critical Agrarian Studies, termasuk jurnal-jurnal pakai lainnya bisa kita akses di Journal of Peasant Studies, atau yang bahasa Indonesia mungkin di Jurnal Analisis Sosial. Mungkin itu aja. Sekali lagi aku ucapkan selamat datang kepada Pak Ben. Kami, khususnya saya, sangat senang sekali Pak
Ben mau dan bersedia memenuhi undangan kami. Silakan Pak Ben. Terima kasih Bung Syafiq, Bung Gepeng. Ya. Selamat sore semua, salam sejahtera. Saya kedengaran enggak? Kedengaran Pak Ben dengan baik. Ya. Ya. Sebentar. Halo? Tadi seperti kepotong. Bentar. Ya, silakan Pak Ben. Coba sebentar saya mau share my screen. Ya. Oke. Ya, pertama saya ingin mengucapkan salam kepada semua. Salam untuk yang saya lihat ada beberapa peserta yang saya kenal. Ada yang saya belum kenal tapi sudah kenal namanya, dan ada juga yang belum kenal. Di Belanda ini sekarang lagi bertutup salju. Suhu di luar rumah sekitar -9 derajat. Jadi ini sebelah kiri bisa lihat, ini sepeda saya yang biasanya setiap hari dipakai kalau mau keluar, lagi terpaksa diistirahatkan. Sebelah kanan ini adalah anak-anak tetangga yang bosan karena itu sekolah-sekolah juga tutup karena lockdown, bikin pop salju yang mungkin bisa dilihat ini matanya dari jeruk, kancingnya dari kentang, dan jelas dia pakai masker. Ini nggak tahu, mungkin ini gejala protes anak-anak terhadap peraturan masker dan sebagainya. Jadi mungkin bukan populisme anak, tapi populisme anak. Di Belanda memang ini serba kacau. Mungkin kalian bayangkan Belanda adalah negara yang sangat efektif dan efisien dalam menangani corona, itu justru sebaliknya. Sekarang di antara 30-an negara benua Eropa, dalam prestasi vaksinasi, Belanda adalah nomor 2 dari bawah. Itu betul-betul memalukan. Terus di sini semua toko-toko tutup. Yang suara Pik. Sapik dikasih tahu, dia dengar nggak? Ada katanya. Cuma kita doang ya?